سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimahumullah, kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dimudahkannya sehingga kita bisa melaksanakan salat waktu subuh berjamaah di masjid. Ini salah satu di antaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man tawadda'a fi baitihi fa ahsana wudu'ahu, siapa yang berwudu di rumahnya fa ahsana wudu'ahu, dan dia melaksanakan wudunya itu bagus, baik. Artinya dalam melaksanakan wudu dia melaksanakannya sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia sebelum wudu mencuci muka, sebelum wudu dia mencuci tangan, kemudian dia istinsyak memasukkan air itu, kemudian dia motong umur sekitarnya. Kemudian dia melaksanakan mencuci mukanya, dua tangannya, menyentuh kepalanya, dan seterusnya. Rasulullah mengatakan, man tawadda'a fi baitihi fa ahsana wudu'ahu. Bila mana dia berwudu di rumahnya, baik wudunya, kemudian dia turun dari rumah. Di sebelah kanan dan kiri dia itu ada lubang asyokan. Sana banyak binatang, macam-macam binatang. Kita hanya bisa beritahu kalau yang namanya induk, lancang jadi kira itu untuk itu kalau yang kalau melihat kita akan tahu itu dan pembejaknya. Semua makhluk binatang yang ada di kiri kanannya yang dia lewat, apa saja binatang yang ada di kiri kanannya, semua itu berdoakan, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ini hamba-Mu si fulan, dia mau ke masjid, mau salat berjamaah, tolong ya Allah, ampuni dosanya. Subhanallah. Berarti makin jauh jalan yang kita tempuh mulai dari rumah mendapati masjid, makin banyak pahalanya. Subhanallah, ini salah satu di antaranya fadilah kelebihan salat berjamaah di masjid. Di antara itu didoakan oleh para binatang yang tidak berdosa. Sampai kita di masjid dengan kaki yang kanan, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Subhanallah, kita berdoa, ya Allah, bukakanlah semua pintu rahmat-Mu. Kenapa dia berdoa minta rahmat? Karena memang masjid dijadikan oleh Allah SWT tempat Allah banyak menurunkan rahmat. Tidak dengan tempat yang lain. Begitu sampai ke masjid, salat 2 rakaat, tahiyat masjid, ya kan? Dia berdoa minta jaga dia nikah, berdoa di masjid. Allah Subhanahu wa taala, selama kita di masjid, selama kita di masjid, habis salat berjamaah terus saja rahmat Allah terus. Sehingga sampai saat dia habis salat, dia tidur di masjid, tetap selama itu rahmat Allah turun dalam rahmat murid. Artinya saking baiknya beruntungnya kita berada di masjid. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, mari kita jangan lupa ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah
beritakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berkat Allah selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beribadah, selalu bersalawatlah kamu, ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pada pertemuan kita sepakat ayat dalam surah An-Nisa, ayat dalam surah Al-Anfal ayat 33. Maka Allah mu'adzibahum wa anta bihim. Maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan surah Al-Anfal ayat ayat 33. Allah tidak akan menurunkan adab, Allah tidak akan menurunkan siksa bagi siapa? Pertama, kata Rasulullah SWT, Allah tidak akan menurunkan terhadap siapa? Yang pertama, orang yang wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi punya ayatnya yang pasnya wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Allah tidak akan menurunkan adab, Allah tidak akan menyusahkan wa anta fihim selama kamu Rasulullah berada di tengah-tengah Allah. Ini mencerita dan bersalah Tuhan. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada lagi. Wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan adab, tapi dia sudah ada asal salabahum yastaghfirun, selalu mau baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ayat ini karena judulnya Allah tidak akan menurunkan adab dengan orang yang membaca istighfar. Penyerut semalam kalau judulnya ibadah itu artinya masalah akidah. Kalau judulnya masalah syukur, judulnya masalah ibadah. Tapi bilanya judulnya masalah istighfar, masalah dosa, disinilah kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 68 Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa azab. Kata Allah, mereka yang tidak berdoa memohon kepada selain daripada Allah. Kenapa? Karena bila yang berdoa memohon meminta berharap kepada selain daripada Allah, ini artinya musyrik. Ini syirik. Ini termasuk dosa yang paling besar. Dosa yang tidak diampuni. Jadi wabahkan Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun ini berarti kalau kita jangan supaya dapat adab, hati-hati jangan sampai ada dosa di dalam diri kita. Apalagi yang dosanya namanya isyrak billah. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dan juga tidak orang yang membunuh pada seseorang illa bil haqq, kecuali dia membunuh untuk hak. Apa artinya? Oh, kalau menurut dalam hukum Islam, bila orang membunuh dibunuh juga. Nah, tapi bukan dia yang melakukan, bukan dia pengadilan, bukan yang melakukan. Dia membunuh orang dengan hak. Tapi kalau membunuh tanpa dengan hak,
Jadi kan semakin berjalan orang musyrik itu selalu akan dapat kehinaan. Orang yang bersyukur selalu berat. Coba ada ayat ini. Illa man taba wa amana. Kecuali kalau dia ini taubat. Jadi orang yang berdoa kepada Allah ada taubatnya. Kalau dia minta ampun kepada Allah, dia tak taubat. Ampun ya Allah, aku berdosa, aku bermusyrik, aku ini salah, aku taubat, aku ambil. Ada lagi pegawai kita ini, alhamdulillah. Illa man taba. Oh, tadinya dia berdosa, berzina. Ada apa? Dia taubat, dia ampun dengan Allah asal puji-pujian taubat tadi. Wa yaquluna nafsal bil orang berbunuh, dia bisa taubat. Bisa illa man taba wa amana. Kecuali dia itu taubat wa amana wa amila salih. Jadi dia taubat, kemudian dia wa amana, dia wa amila salih. Jadi orang taubat itu dia berjasa, maka ini dia teruskan. Nah, disinilah yang di dalam Al-Quran innal hasanat yudhi abada wa kana Allahu ghafurur rahim. Ulaika yubaddilu hasanati sayyi'atin hasanat. Dalam ayat itu illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atin hasanat. Orang yang tadi berdoa kepada yang Allah, tobat. Orang yang tadi membunuh, tobat. Orang yang berzina tadi, tobat. Lalu setelahnya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atin hasanat. Semua macam kejahatan yang dia kerjakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasanat itu akan menembus segala macam kesalahan. Disinilah Tuhan Allah Subhanahu wa taala wa kana Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu pengampun dan penyayang. Karena tadi kita bicara Allah tidak akan menurunkan ada lawan Nabi, ampun ada, tapi jangan ada lagi. Allah kepada istighfar. Dan sinilah bila tidak ada dosa di dalam diri kita, kita dikada taubat, dosa ada dalam diri kita, kita kada taubat, kita kada berbuat baik. Kalau dosa ada di dalam diri kita ini, kita kada taubat, ada beramal saleh dan dia tidak bersakitannya, tidak mengakui lah, atau tidak merasa berdosa lah, atau dia tidak sadar apa yang terjadi. Pertama, kalau orang itu isyarat kepada Allah atau musyrik kepada Allah, ini sudah sepakat adalah dosa yang paling ganda. Bila ia ada dosa yang paling ganda, ini sudah namanya penyakit. Tapi penyakitnya itu penyakit dalam hati. Ada penyakit yang bisa kesakitannya didiksi lawan kesehatan. Kalau orang musyrik waktu ada kayak mobil memeriksa darah ini, apakah tinggi darah, apakah ada gulanya banyak, apa yang ada di dalam diri kita kan. Kalau ini kawan deteksi di kepala kita apa namanya laboratorium. Tapi kalau kita dosa musyrik kawalan laboratorium, dosa berzina kawalan laboratorium, dosa membunuh kawalan laboratorium ada. Tapi Allah mengatakan ini adalah dosa dan ini adalah penyakit di dalam hati. Lalu yang namanya penyakit dalam hati ini akan timbullah penyakit yang fisik. Nah, timbullah penyakit yang fisik. Nah, kayaknya bila dia sudah timbul penyakit yang fisik ini, lalu disinilah biasanya dalam kesehatan itu terjadilah komplikasi yang ada kemudian ada ini, ada pancing panis, ya kan? Ada macam-macam penyakit. Nah, disinilah kita kawalah kita menghilangkan dosa, kawal dengan kita melaksanakan kebaikan. Kawalah kita juga menghilangkan penyakit di dalam diri kita. Kan kalau secara medis kawal sudah, tapi secara medis itu masih bahasa kitanya nyerurang bisa terjadi, bisa ada. Tapi kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala,
berusaha Allah Subhanahu wa taala karena hilang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi penyakit. Maka oleh karena itu mengobati penyakit kita yang ada di dalam diri kita jangan cukup hanya dengan obat yang diberikan oleh dokter. Jangan coba hanya dengan obat herbal yang kita pakai. Penyakit kita itu akan kita obati dengan doa meminta kepada Allah. Karena ini yang kita ada. Selama banyak obat yang kita makan, selama banyak herbal yang kita makan. Tapi kalau ini menurut penelitian ini sudah obatnya. Oh, orang darah tinggi obatnya. Menurut penelitian ilmu sains manusia. Oh, kalau orang ini ginjal ini sudah obatnya. Tapi masih itu bahasa kitanya bisa terjadi, bisa ada, bisa waras, bisa ada. Tapi kalau dengan Allah, ya kan ceritanya kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu apa dikatakan? Nabi Ayub mengatakan, Rabbi, andi masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Ini terakhir Nabi Ayub ini mau obat juga sudah bertakun juga lawan orang kayak penyakit virus sampai diponis waktu itu Nabi Ayub tidak akan sanggup, tidak akan waras. Nabi Ayub Rabbi, andi masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sekarang menerima sesuatu penyakit. Wa anta arhamur rahimin, atau pengasih atau penyayang. Artinya apa? Aku dia nikam nama dengan penyakit lawan aku ni pengasih penyayang. Ayo sekarang hilangkan penyakit yang ada di dalam diriku. Panas. Astaga. Nanti semua. Ini sudah penulisan. Menurut ceritanya Ayub ini bukan sehari dua hari, bukan sebulan, lama kerja ini. Dan sebelum terjadinya ini Ayub ini menurut ceritanya memang musibahnya berat. Sebelum dia sakit itu dulu asalnya rumah hartanya kebakaran habis. Kemudian anaknya, karena istrinya banyak, dia banyak punya anak, akhirnya anaknya semua kena penyakit, anaknya pada banyak wabah. Kemudian dia ya sudah itu seorang pulang dari sakit. Membayangkan hartanya habis, ya kan, anaknya habis, seorang dari. Apalagi yang terjadi ada lagi istrinya itu semuanya pergi kecuali satu. Menurut ceritanya itu ini Tuhannya, jadi kita nggak bisa sabar menemui kalau lainnya sudah hilang sebenarnya. Tak pas sudah dari orangnya duit dan lagi sudah siapa nak orang memilih hilangan, saya mau hilang. Tapi menurut ceritanya begitu Nabi Ayub ini berdoa dan sembuh, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan semuanya akhirnya dia kembali pulang. Masih ditanya tadinya bangun habis harta duit pulang, ya kan, akhirnya ini juga dia tahan, ya kan, kemudian beredar pulang, ya kan, ada sehat, kemudian dia sehat kembali. Kalau sudah ada penyakit di dalam hati, tadinya ada penyakit isyrak billah, ya kan? Ini satu contoh. Padahal penyakit di dalam hati kita ini bukan hanya isyrak billah. Imam Ghazali itu mengklasifikasikan penyakit di dalam hati kita ini sampai 10. Ada namanya al-kibru, namanya takabur, ada namanya al-hasadu, ya kan? Ada 10 macam dosa di dalam hati manusia kembali. Baca istighfar mengamankan kita dari bala. Artinya apa? Oh, artinya bila kita baca istighfar, kita ini hilangkan dosa kita. Kalau yang dosa kita sudah ada lagi, penyakit di hati ini ada lagi, sehatlah kita, sehat secara batin. Karena pergerakan manusia banyak sehat, gagah. Waduh, dia kan ada pembatas, apa aja dibakar sehat karena dia, ya kan, guring sehat, ya kan, sehat, makan bisa, minum bisa, guring bisa, bekerja bisa, semuanya bisa, sehat, jasmaninya sehat, berjalan kapal, kerja kapal, semuanya kapal. Cuma kadang
padahal dia sehat. Dan padahal yang kita kerjakan ini bukan hal yang bahasa kita jadi agak enteng, karena apa yang akan bisa dikerjakan beribadah ke depan, baca subhanallah kada kawa, baca alhamdulillah kada kawa, baca istighfar kada kawa, baca fatihah kada kawa, baca salawat kada kawa, sambahyang kada kawa, puasa kada kawa, ba'ama beribadah kada kawa. Berarti ini sakit. Tapi ya bukan sakit dia sebaliknya, sakit hatinya, sakit rohaninya. Dan benar di sini dalam perhatian kesehatan. Orang itu sakit dia sebalik walaupun semuanya mulai dari kepala terus sampai ke betis berkumpul kada ada tak waras. Tapi sebutik nawaras hatinya. Ini ada pengalaman kisah Nabi Isa ketemu dengan seorang laki-laki di pinggir jalan, coba laki-laki ini tahu iya di sini kalau luar jalan Isa. Begitu ketemu dia langsung assalamualaikum ya Allah. Dia mengucapkan salam kepada Nabi Isa. Waalaikumsalam kata Nabi Isa. Apa kabar kamu, bagaimana? Alhamdulillah. Aku sehat. Nabi Isa bingung melihat itu pada sehat apa ada nasihat, mulai ujung rambut terus sampai ujung kaki semuanya penuh dengan penyakit. Yang mana yang sehat? Dia mengatakan semuanya sebagai karena penyakit, tidak ada yang lumpuh, semuanya kan. Tapi Nabi Isa satu yang tidak karena penyakit, hati ulu. Dapat hati ulu kalau bukan sakit ulu tetap sabar segala. Mendengar yang demikian Nabi Isa langsung bersalamat laki-laki ini, ya kan? Dan disinilah kesempatan seorang laki-laki tadi. Allah doakan supaya sehat. Tapi Isa kan tidurnya orang yang bisa mengobati orang waras, jadakan orang ngeri, penyakit, orang mati pun Nabi Isa berdoa hidup. Berdoalah Nabi Isa. Ya kan, ya Allah dalam firman-Mu dapat berdoa, tolong Allah sembuhkan saya. Sekajap saya itu waras. Kan ini pelajaran lewat kita bahwasanya penyakit yang ada di dalam luar awam ini ada benar. Sebenarnya ada benar penyakit yang ada di dalam diri kita ini ada benar, resikonya paling mati. Nah bukan lain mati, tapi kalau udah manusia ya wajar. Mati itu bukan kada wajar. Biasa-biasanya manusia hidup itu mati wajar. Manusia hidup itu sakit wajar. Ada namanya wajar. Wajar memang benar-benar sih kalau manusia hidup itu kadang-kadang demikian, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih. Itu sudah manusia hidup wajar. Karena hidup manusia ini kita di dunia ini dan demikian sudah dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicerahkan itu. Kalau ini kita hidup di dunia ini kadang-kadang kematian, dan ini kadang ada rumusnya. Aku boleh di dunia hidup tapi jangan mengerikan. Kita tahu masalah sakit, masalah gering, masalah zaman bahagia itu ada urusan kita, urusan Allah. Urusan kita apa? Urusan kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan kita. Karena pengen Allah Subhanahu wa taala ini kan berjamin kalau makan dijamin oleh Allah, hidup dijamin oleh Allah, tapi urusan ibadah Allah dijamin. Kan menjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita urusan makan dijamin oleh Allah. Selama kita hidup ada makanan kita, kalau yang ada makanan lagi pakai langsung. Nah disinilah kita. Kalau kita ada bahasa kita yang penyakit di dalam hati, di sini ini sebenarnya lebih parah daripada penyakit yang fisik. Karena demikian, menurut kalau ini masalah jasad, masalah fisik, resikonya pasti selesai, dimasukkan ke dalam untuk selesai. Tapi untuk hati yang sakit, begitu kita mati selesailah, belum selesai. Karena ada penyakit di hati kita, kita akan menerima resiko nanti tuh. Penyakit dalam hati ada nantinya sanksinya. Oh penyakitnya apa? Ada tafakur di dalam hatinya. Kalau penyakitnya ada syirik, tadi dikatakan udah ini
dia akan bahagia nanti di alam apalanya pada pasar, dia akan bahagia nanti di siratal mustaqim, dia sampai ke surga selamat. Kalau sehat awalnya, semuanya sehat, ada apa-apa, tak ada penyakit ada di dalam hati, kalau meninggal dunia selamat dia. Kalau penyakit dalam hatinya ada, tidak akan selamat dia. Jadi meninggal dunia suul khatimah. Alhamdulillah. Padahal sehat semuanya, semuanya sehat, ada orang apa-apa meninggal dunia, tapi dalam keadaan dia suul khatimah, akhirnya memang kalau sudah masuk dalam kubur, ya kan, orang yang suul khatimah itu dikubur sendiri sudah merasakan, ya kan. Yang kita kisah aja kubur itu orang dan hatinya ada selamat. Apalagi aku musyrik kepada Allah, dia cinta di dunia kepada dunia kan. Begitu ditanya malaikat munkar rabbuka, siapa Tuhan kamu, karena hatinya sakit tidak bisa menjawab. Karena hatinya sakit kan tidak menjawab. Tadi kalau yang hatinya sakit, ada baca Bismillahirrahmanirrahim aja berat, ada baca salawat aja berat, ada baca zikir aja berat, apalagi sembahyang berat, apalagi puasa berat, semuanya berat. Ibadah yang berat dikerjakan itulah akibat karena ada penyakit gitu. Ada penyakit. Tapi kalau penyakit kita dalam hati ini sudah ada banyak penyakit hati kita, ibadah itu tidak saja. Ada berat jawabannya kau hanya mengerjakan apa saja. Tapi bila ada penyakit dalam hati, ada sedekah berat, penyakit dalam hati ada, bakhil namanya. Ya kan? Itu ada ibadah ada kasar namanya, malas, tapi malas itu lepas dia malas dulu namanya. Jadi di sinilah kita. Kenapa? Ketika ada mau makan, ada apa? Ada boleh begitu dibawa ke dokter, oh ada penyakit yang ini kan, dia penyakit lalu dia ini, lalu dia terbangun, lalu dia nafsu makan, kan dari penyakit lalu makan tak bisa. Berikan apa? Dia tidak terganggu pikiran dia, penyakit bukan terganggu penyakit. Orangnya gagal, orangnya waras, orangnya kada bapak, ternyata ada kaum baik badan. Dia adalah penyakit ada dua. Cuma penyakitnya dia dulu tadi kada bisa dideteksi dengan laboratorium, kan bisa dibawa ke laboratorium. Di sinilah kita. Tadi Allah mengatakan, maka Allah mengaku wa adabi maka Allah mengaku wa mustaqimu. Maka Allah mengaku Allah tidak bisa. Selama Nabi ada di sana, diceritakan ke orang-orang. Setelah Nabi tidak ada, Allah maka Allah mengaku wa mustaqimu. Bila ini kita selalu baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar itu berarti kita mengakui dosa. Dan kita ini dirurut karena kita ini manusia biasa, dosa ini ada hati-hatinya ada terus. Melihat menggilangkan dosa, mengeluarkan terlibat menggilangkan dosa, ya kan? Padahal menggilangkan dosa. Hati kita tuh lupa lawan Tuhan lagi dah. Kalau Bang Junaidi Al-Bughdadi dia mengatakan satu kali sedetik aja bukan diri ini jadi kita itu dosa kita itu padahal lupa dengan Allah sudah termasuk dosa kalau menurut pendapat itu dari Al-Bughdadi. Nah, lalu kita di sini sebagai orang yang beribadah supaya hilang dosa kita kerjakanlah kebaikan. Inna hasanah yudhibna sayyi'at. Segala macam kebaikan akan menghapus kejahatan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kebaikan, dosa-dosa kita akan hilang dengan mengerjakan kebaikan. Sahabat bertanya, Rasulullah membaca kalimat la ilaha illallah ini kebaikan lah. Nabi ditakut ditanya nanti oleh sahabat, kalau ya Allah katakan inna hasanat yudhibna sayyi'at. Segala macam kebaikan menghilangkan segala macam kejahatan. Sahabat bertanya, la ilaha illallah apakah termasuk bagian hasanat? Apa
Subhanahu wa taala, Musa, kalau kamu minta bacaan yang bagus, yang baik, bacalah oleh kamu kalimat la ilaha illallah. Ujar Nabi Musa, kalau itu sebuah nabi yang terdahulu sudah sama itulah bacaannya. Aku minta yang luar biasa, bukan pernah dibaca orang lagi, yang paling haram sekitar. Sampai apa dikatakan oleh Allah Nabi Musa, kalau kamu tahu la ilaha illallah ini taruh sebelah timbang dunia, langit, dunia dan isi-isinya, taruhlah sebelah timbangan. Sebelah timbangan kan juga kiri kanan. Di kanan kalimat la ilaha illallah, langit lawan isinya, bumi lawan isinya, kumpulkan ada dalam sebelah timbangan. Latafat, ini saya akan miring, akan lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada dunia dan akhir isi. Maka oleh karena itu orang yang bisa baca la sesuatu yang sangat dikatakan oleh Nabi. Dulu masih kami belajar di Sumbaran, belajar dulu di Sumbaran mengenal baku di Sumatera Selatan. Membaca kalimat la ilaha illallah itu kurang sakana bahun asqal min dalil jibal, lebih berat daripada badalan gunung. Ini ibarat yang luar biasa. Itu dilulun dan usah gunung pulau kawarau ambil untuk tatak 1, 2, 3, 4 kata 4 2 masih ke dalam lagi kata 4 tanggung sama rata awal makanan teruntuk susah ya Allah, apalagi gunung berat. Ini menunjukkan apa ya, kalimat la ilaha illallah itu berat dikatakan. Bagi siapa yang berat, bagi orang yang berat membaca la ilaha illallah di dunia. Kenapa berat membaca la ilaha illallah? Karena ada penyakit di dalam hati. Kenapa mati kata awal makan ada penyakit? Kenapa ada awal beri karena ada penyakit fisik, penyakit? Kenapa ada awal berjalan karena ada penyakit? Kenapa ada awal bisa beri karena ada penyakit fisik? Segala pertanyaan, kenapa ada awal baca la ilaha illallah ada penyakit? Kenapa mati berat sembahyang ada penyakit? Kenapa ada awal baca istighfar ada penyakit? Kenapa kata kau besok? Kenapa kata kau salat berjamaah penyakit? Penyakit itu masuk penyakit. Maka oleh karena itu, Nabi itu merajari lalu kita Nabi itu merajari lalu kita. Apa ajaran Nabi? Nabi itu berzikir kepada Allah juga doa Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong ya Allah aku supaya aku ingat kamu. Menunjukkan kita ini kadang kala kita tidak akan bisa mengerjakan apapun pekerjaan baik ibadah, pekerjaan dunia, kadang akan bisa kalau dengan pertolongan Allah. Maka tunjukkanlah kefakiran kita, tunjukkanlah kedaifan kita, tunjukkanlah kerendahan kita, tunjukkanlah kita di hamba yang kadang kala apa-apa, sehingga berdoa minta lawan Allah. Allahumma a'inni. Ya Allah, tolong ya Allah supaya kamu ini wa syukrika, tolong ya Allah supaya kau wa husni ibadatik, tolong ya Allah supaya baik ibadah. Kita ini berdoa lawan Tuhan minta supaya dapat, minta dunia, ya kan? Minta dunia. Kalau urusan dunia kan cukup hanya minta berdoa itu sampai lawan benar-benar lagi. Tapi benar-benar itu urusan dunia, ya kan? Urusan dunia. Pun berdoa urusan akhirat, ya semestinya kita itu urusan dunia kita minta lawan Allah, urusan akhir itu nomor 1 kita minta. Ya Allah, ya kan? Nabi Sulaiman, coba baca Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu apa katanya? Itu ada Nabi Sulaiman, Rabbi auzi, hai Tuhanku, berikan kepada an ashkura nikmataka allati an'amta 'alaiya. Aku menjadi seorang yang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan wa 'ala walidayya,
Ibadah yang memberikan kepada ibu dan bapak. Allah Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala shalihan. Aku ya Nabi Sulaiman minta supaya aku bisa beramal saleh. Tardahu wa an a'mala shalihan wa adkhilni, aku minta bersama fi ibadika shalihin, jadi orang yang saleh. Minta Nabi Musa di Sulaiman minta, tapi begitu minta dari mintanya kada ada minta pangkat, kada ada minta harta. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika. Ada sama dunia ada minta dunia, ada minta dunia. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala a'mala shalihan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tadi ada Nabi Sulaiman kada minta dunia, kada minta apa-apa. Ternyata oleh Allah Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah seorang nabi dan rasul. Tahu-tahu diberikan karena apa? Jadi seorang raja yang mengharap badan. Ini dapat lagi diberikan harta yang banyak, yang jadi raja, jadi harta kekayaan yang luar biasa. Ini kan cewek raja bisa nanti sudah kita di sini. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca, cerita kisah tentang Nabi dan Rasul, itu sebenarnya jadi pedoman bagi kita. Inilah kehidupan, inilah contohnya. Sahabat yuk bisa kejadian orang-orang yang menantang lawan Nabi dan Rasul, mulai dia pada Edo, terus saja sampai dia pada Isa. Siapa orang yang mendapat beruntung memusuhi Nabi ada di sana? Semuanya berakhir dengan kecelakaan, semuanya berakhir dengan kehancuran, semuanya berakhir dengan kegagalan. Tidak ada yang sukses, orang yang menghalang-halang perjuangan. Ini pelajaran dari kita. Artinya apa? Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahasa kita aja selamat dunia dan akhirat, turutilah apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, turutilah apa yang ada. Tapi kalau kita menantang, ya, sehingga ada di dalam Al-Quran, siapa yang menyakiti Allah dan Rasul. Dalam surah Al-Ahzab, ya kan? La'anallahu ila'at. Ini udah jamitannya sudah. Ya kan, orang Yahudi itu orang Israel belum lagi kira ada pelaknat Tuhan. Dulu sudah pernah ada pelaknat Tuhan, nanti akan datang lagi. Siapa yang menyakiti orang, menyakiti Allah dan Rasul, dilarang. Siapa yang menyakiti orang yang beriman, dilarang. Kenapa? Maka dikabulkan Allah SWT mengatakan dia akan menerima nanti sesuatu yang luar biasa. Jadi kita ini Nabi dan Rasul sudah berlalu, tapi kalau orang beriman yang benar-benar orang beriman, jangan coba-coba kita menyakitkan orang yang beriman. Jangan coba-coba kita menyakiti orang apalagi untuk butuh. Ya kan? Sekarang berapa ratus orang yang meninggal di Gaza, ya kan? Berapa ribu orang yang sakit, berapa dilakukan segalanya. Allah Subhanahu wa taala dia akan berkata, kali ini kita akan jauh buat sebenarnya dikatakan Israel itu tidak selamat di dunia. Pak dia tidak selamat. Apa nanti orang yang biar ada. Kenapa? Karena dia itu adalah memusuhi Allah dan Rasul. Jelas. Dan dia itu adalah menyakiti orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman maka ditawar kita dan kita mungkin. Jadi akan menerima dan tidak sanksinya orang yang menyakiti orang-orang yang beriman. Kesimpulan, kalau kita ingin jauh dari orang yang berada, memakan mengukir di bawah Nabi, memakan orang berpuasa memakan dari bawah banyak kita berkesimpulan dengan pengertian. Karena kita bangsa berdosa, kita ampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau yang penyakit di dalam diri kita ini, yang di dalam hati ini aman, insya Allah penyakit dalam di dunia ini aman. Dan nilainya karena ada apa? Nah kita garing itu sudah kayak itu. Dan buat kenapa asal hati jangan umat garing. Dan itu apa kuncinya? Wajar orang itu sakit hati, dia kan apa namanya sakit awaknya, tapi hatinya dia benar.
iman lebih penting daripada imun. Ya, iman lebih penting daripada imun. Ya kan, biar beriman